Pernahkah Anda merasa tidak dihargai atau diremehkan oleh orang lain? Rasanya mungkin sangat menyakitkan, terutama ketika Anda merasa usaha dan kontribusi Anda tidak dihargai. Dalam situasi seperti ini, kita seringkali merasa bingung tentang bagaimana harus bertindak. Apakah kita harus membalas dengan cara yang sama? Atau sebaiknya kita mengabaikan saja? Sebagai manusia, kita cenderung dipengaruhi oleh perasaan dan emosi, dan sangat mudah terprovokasi oleh sikap atau komentar yang namun, filosofi Stoikisme menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi situasi semacam ini. Stoikisme, sebuah aliran filsafat yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, mengajarkan kita bagaimana mengendalikan emosi dan menjaga kedamaian batin, bahkan ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak menghargai kita. Pada dasarnya, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan orang lain mengendalikan emosi kita, alih-alih bereaksi secara impulsif terhadap penghinaan atau ketidakadilan. Stoikisme mendorong kita untuk mempraktikkan kontrol diri dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan ini. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi beberapa sikap yang dapat membantu kita mengatasi perasaan tidak dihargai dengan cara yang lebih bijaksana. Sesuai dengan ajaran Stoikisme, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme, kita bisa menghadapi orang yang tidak menghargai kita dengan cara yang lebih damai dan positif, tanpa perlu membalas kekerasan atau membiarkan perasaan kita merusak kualitas hidup kita. Mari kita mulai dengan sikap pertama yang sangat penting dalam menghadapi situasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali menemui orang yang memberikan komentar sarkastik atau merendahkan. Situasi semacam ini bisa memancing emosi kita, membuat kita merasa terhina atau tidak dihargai. Namun, reaksi impulsif atau membalas dengan cara yang sama justru dapat memperburuk situasi dan merusak hubungan. Prinsip Stoikisme mengajarkan kita untuk menguasai seni tidak bereaksi terhadap provokasi. Reaksi impulsif terhadap penghinaan atau ketidakadilan hanya akan membuat kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Sebaliknya, dengan menahan diri dan tidak bereaksi seperti yang diinginkan orang lain, kita menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Contoh praktis, misalnya, bayangkan Anda sedang mengikuti rapat penting dan salah satu rekan memberikan komentar sarkastik tentang pekerjaan Anda. Reaksi pertama yang muncul mungkin adalah keinginan untuk membalas atau mempertahankan diri secara terburu-buru. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak langsung melibatkan diri dalam provokasi tersebut. Sebaliknya, kita dapat memilih untuk diam sejenak, memberi waktu bagi emosi kita untuk mereda. Mengapa ini efektif? Dengan tidak bereaksi langsung, kita memberi ruang untuk berpikir jernih dan memilih respons yang lebih bijaksana. Proses ini memberi kita kesempatan untuk tetap tenang dan menghindari konflik yang tidak perlu. Bukannya terjebak dalam adu mulut atau pembelaan diri yang bisa memperburuk suasana. Kita lebih baik menjaga ketenangan pikiran dan tidak membiarkan orang lain mengendalikan emosi kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kendali atas diri adalah hal yang paling penting. Ketika kita tidak bereaksi terhadap penghinaan atau ketidakadilan, kita memutus siklus provokasi tersebut dan menunjukkan bahwa kita tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Ini bukan hanya bermanfaat bagi hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga bagi kedamaian batin kita sendiri. Manfaat dari sikap ini menghindari konflik yang tidak perlu. Dengan tidak bereaksi secara impulsif, kita menghindari konflik yang bisa merusak hubungan dan menciptakan ketegangan. Meningkatkan kontrol diri, menguasai seni untuk tidak bereaksi adalah salah satu cara terbaik untuk melatih kontrol diri dan ketenangan batin. Memberikan contoh positif ketika kita memilih untuk tetap tenang dan tidak bereaksi terhadap provokasi. Kita memberikan contoh yang baik bagi orang lain tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan bijaksana. Dengan menerapkan sikap ini, kita tidak hanya melindungi kedamaian batin kita, tetapi juga menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas reaksi kita tanpa membiarkan orang lain menentukan emosi kita. Sikap ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam menghadapi orang yang tidak menghargai kita dan akan menjadi dasar yang kokoh untuk sikap-sikap berikutnya dalam Stoikisme. Diam dalam pandangan Stoikisme bukan berarti ketidakpedulian atau ketidakmampuan untuk berbicara, melainkan sebuah pilihan sadar untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang menantang. Dalam banyak kasus, diam adalah alat yang sangat kuat untuk mengendalikan situasi dan emosi kita, terutama ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak menghargai atau meremehkan kita.
Stoikisme mengajarkan kita untuk menghindari reaksi langsung terhadap provokasi. Ketika seseorang berusaha menarik perhatian kita dengan cara yang merendahkan, kita bisa memilih untuk tidak memberikan respon sama sekali. Ini bukan hanya tentang tidak berbicara, tetapi lebih kepada tidak memberikan energi emosional yang mereka harap. Dia menjadi sekutu kita dalam menciptakan kedamaian batin dan menghindari konflik yang tidak perlu. Mengapa diam itu kuat? Bagi banyak orang, ketika mereka merasa tidak dihargai, reaksi pertama yang muncul adalah keinginan untuk membela diri atau membalas dengan cara yang sama. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa reaksi semacam itu seringkali hanya memperburuk situasi. Ketika kita memilih diam, kita memberi waktu pada diri kita sendiri untuk merespons dengan bijaksana, bukannya terbawa arus emosi negatif. Contoh praktis, misalnya dalam sebuah rapat, seorang kolega mengeluarkan komentar sarkastik yang merendahkan pekerjaan Anda. Alih-alih langsung membalas atau mempertahankan diri, Anda memilih untuk diam sejenak. Diam di sini bukan berarti menyerah atau takut, tetapi lebih sebagai cara untuk memberi ruang bagi diri Anda untuk berpikir dengan lebih jernih. Dengan diam, Anda memberi waktu bagi emosi Anda untuk mereda, yang memungkinkan Anda untuk merespons dengan cara yang lebih bijaksana, atau bahkan memilih untuk tidak merespons sama sekali. Manfaat dari sikap ini menghindari konflik yang tidak perlu. Dia memberi kita kesempatan untuk menghindari perdebatan yang tidak produktif atau bahkan merusak hubungan, memberi ruang untuk berpikir. Ketika kita diam, kita memberi ruang untuk berpikir dengan jernih, yang memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana tentang bagaimana merespons situasi tersebut. Mengurangi ketegangan, reaksi impulsif seringkali memicu lebih banyak ketegangan. Diam dapat meredakan ketegangan yang ada dan mencegah perdebatan yang tidak perlu. Menciptakan kepercayaan diri. Dengan diam, kita menunjukkan bahwa kita tidak tergantung pada pendapat orang lain untuk merasa dihargai. Ini menciptakan rasa percaya diri yang lebih besar dalam diri kita. Diam bukan berarti lemah. Penting untuk dipahami bahwa diam bukanlah bentuk kelemahan. Sebaliknya, diam adalah tanda dari kekuatan batin yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas reaksi kita, dan kita tidak tergantung pada pujian atau kritik orang lain untuk merasa dihargai. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tegar dan fokus pada apa yang benar-benar penting, tanpa tergoda untuk berlarut-larut dalam perasaan marah atau tersinggung. Dengan menggunakan diam sebagai sekutu, kita dapat menghindari terperangkap dalam permainan ego dan provokasi. Sikap ini memberi kita kekuatan untuk tetap tenang dan menjaga kendali diri, bahkan ketika orang lain berusaha mengganggu kedamaian kita. Dalam jangka panjang, diam juga akan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita tidak mudah diprovokasi dan bahwa kita memiliki kendali atas hidup dan emosi kita. Salah satu nilai utama dalam Stoikisme adalah kemandirian. Menjadi mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan, pengakuan, atau persetujuan. Dalam konteks menghadapi orang yang tidak menghargai kita, kemandirian adalah kunci untuk menjaga kedamaian batin dan menghindari manipulasi emosional. Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki kendali penuh atas pikiran dan tindakan kita, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal atau harapan orang lain. Ketika kita menjadi mandiri secara emosional dan mental, kita tidak lagi bergantung pada pengakuan atau pujian dari orang lain untuk merasa berharga. Ini adalah bentuk kebebasan sejati, kebebasan dari keinginan untuk diterima atau dihargai oleh orang yang tidak memahaminya. Mengapa kemandirian itu penting? Kemandirian adalah fondasi dari ketahanan mental. Ketika kita menjadi mandiri, kita tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau tindakan mereka yang tidak menghargai kita. Ini memungkinkan kita untuk tetap tegar meskipun dihadapkan pada kritik atau pengabaian. Lebih dari itu, kemandirian memberi kita kekuatan untuk menetapkan batas-batas yang jelas dalam hubungan dengan orang lain, tanpa takut akan penolakan atau persetujuan mereka. Contoh praktis, misalnya, ketika seseorang tidak menghargai kita atau bahkan meremehkan pekerjaan kita, reaksi alami mungkin adalah rasa kecewa atau marah. Namun, dengan mengadopsi sikap stoikisme, kita bisa memilih untuk tidak terpengaruh oleh perasaan tersebut. Kita tetap fokus pada tujuan kita dan tidak membiarkan pendapat orang lain mengubah keyakinan atau harga diri kita. Kita memahami
bahwa pengakuan orang lain bukanlah ukuran sejati dari nilai kita. Kemandirian emosional dan mental kemandirian emosional adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh suasana hati atau perasaan orang lain. Mental adalah kemampuan untuk berpikir secara objektif dan rasional, terlepas dari tekanan atau harapan orang lain. Kombinasi keduanya membuat kita lebih tahan terhadap perasaan tidak dihargai atau diremehkan. Manfaat dari sikap ini, peningkatan kepercayaan diri. Dengan menjadi mandiri, kita membangun kepercayaan diri yang kuat. Kita tidak lagi mencari validasi dari orang lain, karena kita tahu bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh pendapat mereka. Meningkatkan ketahanan mental. Kemandirian membantu kita menjadi lebih tangguh dan tidak mudah goyah meskipun menghadapi kesulitan atau kritik. Mengurangi ketergantungan pada orang lain. Ketika kita mandiri, kita tidak lagi merasa tertekan oleh harapan atau tuntutan orang lain, sehingga kita bisa hidup dengan lebih bebas, menciptakan batasan yang jelas. Kemandirian memungkinkan kita untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain. Kita tidak lagi takut untuk mengatakan tidak atau menuntut perlakuan yang lebih baik. Kemandirian sebagai benteng perlindungan, kemandirian juga bertindak sebagai pelindung dari manipulasi atau pengaruh negatif. Ketika kita tidak tergantung pada pengakuan orang lain, kita lebih mampu menjaga integritas diri kita. Orang yang mencoba meremehkan atau memanipulasi kita tidak akan memiliki kekuatan atas kita karena kita tidak mencari persetujuan mereka. Membangun kemandirian untuk membangun kemandirian. Kita harus mulai dengan memahami bahwa kebahagiaan dan harga diri kita bukan berasal dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ini melibatkan proses introspeksi dan pengembangan diri yang terus-menerus. Dengan semakin mandiri, kita akan semakin kuat dalam menghadapi orang yang tidak menghargai kita. Dan kita akan mampu menjaga kedamaian batin meskipun di tengah-tengah ketidakadilan. Dengan mengadopsi prinsip kemandirian ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bebas dan tidak terikat oleh harapan atau pendapat orang lain. Ini adalah salah satu aspek yang paling kuat dari stoikisme, dan dengan menerapkannya, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Waktu adalah salah satu sumber daya paling berharga yang kita miliki, dan bagaimana kita mengelolanya dapat menentukan kualitas hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan bijaksana, terutama saat kita berhadapan dengan orang yang tidak menghargai kita. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengubah setiap momen menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam konteks menghadapi orang yang tidak menghargai kita, waktu menjadi alat yang sangat penting. Ketika kita merasa tersinggung atau diremehkan, reaksi cepat mungkin muncul. Tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru. Alih-alih memberikan reaksi langsung, kita diberi kesempatan untuk menenangkan diri, merenung, dan berpikir. Dengen Journey ini memberi kita waktu untuk merespons dengan kebijaksanaan, bukan berdasarkan emosi sesaat. Menggunakan waktu untuk berkembang saat kita menghadapi situasi yang sulit atau orang yang meremehkan kita. Kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak melihat masalah atau ketidakadilan sebagai hambatan, tetapi sebagai pelajaran yang bisa memperkuat kita. Menggunakan waktu untuk merenung dan belajar dari pengalaman adalah cara untuk meningkatkan diri, mengasah kemampuan kita dalam mengendalikan emosi, dan memperdalam pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Manfaat mengelola waktu dengan bijak, mengurangi keputusan impulsif dengan memberi diri kita waktu untuk berpikir. Kita menghindari keputusan impulsif yang dapat memperburuk situasi, mengembangkan kedamaian batin. Menggunakan waktu untuk menenangkan diri, membantu menjaga kedamaian batin, bahkan di tengah tekanan atau penghinaan. Meningkatkan pemahaman diri. Proses refleksi diri memberi kita wawasan lebih dalam tentang bagaimana kita bisa merespons situasi dengan lebih bijaksana. Meningkatkan ketahanan mental. Ketika kita belajar untuk menggunakan waktu untuk merenung dan merespons dengan tenang, kita mengembangkan ketahanan mental yang lebih kuat. Dengan mengelola waktu kita secara bijak, kita dapat mengubah situasi yang tidak ideal menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Ini adalah cara stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana, bukan dengan reaksi emosional, tetapi dengan pertimbangan yang matang dan kedamaian batin. Kejujuran adalah salah satu kebajikan utama dalam stoikisme, dan salah satu bentuk kejujuran yang paling kuat
adalah kejujuran brutal. Kejujuran brutal bukan hanya tentang berbicara dengan jujur, tetapi juga mengadopsi sikap transparansi yang penuh dan tanpa kompromi. Meskipun itu bisa terasa keras atau tidak nyaman bagi orang lain dalam menghadapi orang yang tidak menghargai kita, kejujuran brutal menjadi alat yang sangat kuat untuk menjaga integritas kita. Terkadang, orang yang tidak menghargai kita mungkin merasa nyaman untuk memberikan kritik atau komentar yang merendahkan. Ketika kita menggunakan kejujuran brutal, kita tidak hanya menerima kenyataan apa adanya, tetapi juga mengungkapkan perasaan kita secara langsung dan tanpa tedeng aling-aling. Mengapa kejujuran brutal itu penting? Kejujuran brutal memungkinkan kita untuk menghindari kebohongan atau manipulasi yang bisa merusak hubungan atau menguras energi kita. Dalam stoikisme, kejujuran adalah cara untuk hidup sesuai dengan prinsip kita, tanpa takut untuk mengungkapkan kebenaran. Ini adalah cara untuk mempertahankan harga diri dan memastikan bahwa kita tidak membiarkan orang lain mengendalikan narasi atau pendapat tentang diri kita. Contoh praktis, misalnya, jika seseorang meremehkan usaha atau pekerjaan kita, kejujuran brutal dapat membantu kita untuk mengungkapkan bagaimana perasaan kita terhadap komentar tersebut. Alih-alih diam atau membalas dengan cara yang kasar, kita bisa dengan tegas dan sopan mengungkapkan bahwa komentar tersebut tidak dihargai dan menjelaskan mengapa kita merasa seperti itu. Ini bukan tentang menyerang orang lain, tetapi tentang mempertahankan integritas kita dan menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak mengorbankan kehormatan kita. Manfaat dari sikap ini meningkatkan integritas pribadi dengan selalu berbicara jujur. Kita membangun reputasi sebagai individu yang dapat dipercaya dan konsisten, mengurangi kebohongan dan manipulasi. Kejujuran brutal membantu kita menghindari kebohongan yang dapat mengarah pada ketegangan atau manipulasi dalam hubungan. Meningkatkan rasa hormat dari orang lain. Orang yang berbicara dengan jujur, meskipun kadang-kadang keras, seringkali mendapatkan rasa hormat yang lebih besar karena keberanian mereka untuk berkata apa adanya. Dengan menerapkan kejujuran brutal dalam hidup kita, kita menunjukkan bahwa kita tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran dan berdiri teguh pada nilai-nilai kita. Kejujuran ini adalah bagian dari kekuatan batin yang diajarkan oleh stoikisme dan dapat membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih tegas dan damai. Setelah membahas beberapa sikap utama dalam stoikisme untuk menghadapi orang yang tidak menghargai kita dapat menyimpulkan bahwa stoikisme bukan hanya sekadar filosofi yang diajarkan oleh para filsuf kuno, tetapi juga sebuah pedoman praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip stoikisme, seperti menguasai seni untuk tidak bereaksi, menggunakan diam sebagai sekutu, menjadi mandiri, mengelola waktu dengan bijaksana, dan mengadopsi kejujuran brutal, kita dapat membangun ketahanan mental yang kuat dan menjaga kedamaian batin. Meskipun dihadapkan dengan orang yang tidak menghargai kita, stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau lakukan, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons situasi tersebut. Ketika kita mengendalikan reaksi kita mengurangi pengaruh negatif orang lain terhadap hidup kita dan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan mengadopsi sikap-sikap ini, kita tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga membangun karakter yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Prinsip-prinsip stoikisme ini membantu kita untuk hidup lebih tenang dan lebih damai, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan ketegangan dan ketidakadilan. Menghadapi orang yang tidak menghargai kita dengan cara stoik akan memperkuat karakter kita, mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam menghadapi emosi, dan pada akhirnya membantu kita hidup dengan integritas dan kehormatan yang lebih besar. Jadi, mari kita terapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah bahwa kekuatan terbesar kita terletak pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri dan menjaga kedamaian batin, bukan pada apa yang orang lain katakan atau lakukan. Dengan demikian, kita akan menemukan kedamaian dan kebijaksanaan sejati dalam hidup kita.